kemudian dia tunggu sebentar, kemudian melakukan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala al-hajj wal umrah tammah. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Maka mari sama-sama kita pergunakan kesempatan ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, dan kita berniat untuk melakukan salat isyraq nanti 2 rakaat supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna daripada haji dan umrah, walaupun kita tidak bisa melaksanakan langsung ke sana, ke tempat yang memang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan kepada keluarga kita dan saudara kita yang sedang melakukan ibadah di tanah suci, di tanah haram sana, Allah mudahkan dan Allah lancarkan dan Allah terima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang satu hari yang sangat penting di dalam seminggu, yaitu hari Jumat. Dan ibadah yang ada pada hari Jumat tersebut adalah merupakan ibadah yang wajib, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meninggalkan Jumat, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa uzur, maka Allah Subhanahu wa taala menstempelkan di hatinya dengan stempelan munafik. Begitu juga seorang yang beriman, maka dia tidak mungkin meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan semacam Jumat. Karena menghadiri Jumat tanpa uzur itu merupakan wajib. Dan orang yang menghadiri Jumat disertai uzur itu lebih afdal, dan menunjuki bahawa orang yang menghadiri Jumat disertai uzur ini dia benar-benar sempurna dalam mengagungkan Allah dan haknya Allah, dan benar-benar dia mengharapkan pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjauhi diri daripada kemurkaan dan marahnya Allah. Maka ketika kita sudah tahu bahwa hari Jumat ini merupakan hari yang mulia, lebih-lebih di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah jadikan nanti hari kiamat, dan di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada ahli syurga untuk menziarahinya. Para malaikat menamakan hari Jumat ini dengan hari Al-Mazid, hari yang banyak lebih, karena kebanyakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada rahmat dan karunia dan segala kebaikan. Maka bagi kita jangan sampai kita menyia-nyiakan hari tersebut. Dan hari Jumat merupakan hari yang diterima doa seseorang hamba, dan waktunya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Walaupun ada sebahagian para ulama mengatakan ketika khatib naik atas mimbar, dan sebahagian mengatakan setelah salat asar di hari Jumat. Artinya di waktu dan di hari Jumat ini memiliki amalan-amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lalai dengan kesibukan yang tidak penting, kecuali kesibukan yang memang daruri untuk kita lakukan. Dan hendaknya kita jadikan hari Jumat khusus untuk akhirat kita. Cukup 6 hari yang lain untuk dunia kita. Maka hari ini, hari Jumat ini, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan untuk melakukan amal akhirat. Dan kalau seandainya bisa, kita tinggalkan kegiatan harian kita di hari Jumat, semacam pergi ke kebun dan sebagainya, demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Wa min as-sunnati qira'atu suratil kahfi wal iktaru min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Termasuk sunnah yang mesti dijaga pada hari Jumat dan pada malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi dan secara cepat terus. Karena kalau seandainya secara lambat akan menghabiskan waktu yang banyak. Maka kalau seandainya bisa membaca secara cepat, walaupun kadang masih banyak salah, dan insya Allah nanti dengan seringnya kita baca, kita akan terbiasa dan terhindar daripada salah. Begitu juga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan malamnya Jumat. Fa'alaika bidzalik, maka bagimu hendaknya mengerjakan hal tersebut. Walaysa minas sunnati ta'khiru salatil jum'ah hatta yamdiya nisful waqti aw nahwu.
bal sunnah an tusalli awal waqti dhuhri kama kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dhalika. Bukanlah sunat untuk mentakhirkan salat Jumat hingga melewati pertengahan, hingga melewati sebahagian daripada waktu zuhur. Begitu juga jangan sampai kita meninggalkan melaksanakan salat Jumat di awal waktu. Kenapa? Karena yang sunnahnya itu kita melaksanakan salat Jumat tersebut di awal waktu zuhur sebagaimana dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan sebaik mungkin. Jangan sampai salah pemahaman. Artinya jangan sampai sebahagian meninggalkan untuk melaksanakan Jumat pada awal waktu. Begitu juga wa kun rahimakallah hasanal isgha' wal istima' ila al-khutbah wal wa'd wa ta'id bima tasma' wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik. Dan begitu juga hendaknya kamu benar-benar diam dan mendengar khutbah, mendengar kepada ceramah, dan jadikan ceramah itu sesuatu yang memang kamu mencari tahunya, dan rasakan bahwa kamulah yang sedang dibicarakan, kamulah yang sedang dihadapkan pembicaraannya seorang khatib. Ya, ketika khatib bicara, kita rasakan bahwa itu khatib bicara dengan saya, khatib menegur saya, khatib menasihati saya. Ini yang harus juga kita perhatikan. Baik. Wa minal bid'ah al-munkarat ta'khuru ba'di ahli al-aswaq wal hiraf min alladhina tajibu 'alaihim al-jum'ah 'anil maji'i ilaiha. Termasuk sebahagian bid'ah yang mungkar, sebahagian bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari. Apa itu ta'khiru ba'di ahli al-aswaq? Mentakhiri oleh sebahagian ahli pasar, orang-orang pasar, wal hiraf, dan orang yang memiliki pekerjaan, minal ladina tajibu alaihimul jum'ah, dari orang-orang yang wajib bagi mereka melaksanakan Jumat. Apa mereka ta'khir? Anil maji'i ilaiha, daripada datang ke salat Jumat. Ini hati-hati. Ini bukan sunnah. Sunnah ta'khir hadir Jumat bagi khatib. Bagi khatib disunnahkan ta'khir, bahkan bagi imam pun tidak disunnahkan ta'khir. Apalagi bagi orang-orang pasar. Sampai-sampai jangan sampai ada anggapan bahwa untuk hadir salat Jumat disunnahkan mentakhirkannya. Nah, yang punya kegiatan di tempat jualannya, di pasarnya, padahal bagi mereka wajib menghadiri Jumat, dilambat-lambatin walaupun sah Jumatnya, tetapi ini sesuatu yang dikerjakan ini merupakan bid'ah yang mesti diingkari. Karena sunnah dalam hari Jumat adalah menghadiri Jumat secara cepat. Wajib ala ulatil umuri an yahmiluhum ala dhalik wa yu'aqibu man takhallafa minhum min 'anil jum'ah ba'da at-ta'rif wal indhar. Dan wajib bagi para pemimpin untuk mendatangi mereka, menasihati mereka, dan menyiksa mereka jika mereka, ataupun memberi sanksi kepada mereka jika mereka menyalahi daripada tuntutan dan peraturan syariat untuk hadir Jumat setelah pemberitahuan duluan dan setelah memberi khabar duluan. Wala rukhsasa liulatil umuri fi tarki dzalika wa ma yajri majrah. Dan tidak ada keringanan bagi para pemimpin untuk meninggalkan barisan nasihat kepada mereka dan untuk tidak memperhatikan apa yang terjadi yang dilakukan oleh mereka. Ini seandainya ada orang-orang pasar yang mereka melambat-lambat hadir Jumat, bahkan kadang sebagaimana yang telah kita sampaikan, selama belum 3 hari 3 kali Jumat berturut-turut tidak mengapa. Ini bagi para pemimpin, imam-imam, kemudian orang-orang tokoh dan sebagainya di sana, hendaknya memberikan nasihat kepada mereka, dan bahkan jika ada wewenang untuk memberikan sanksi kepada mereka yang menyalahi setelah diberitahukan sebaik-baik mungkin. Nah, ini sering terjadi, lebih-lebih kita di pasar. Kapan datang Jumat? Pas waktu sudah naik khatib ke atas mimbar misalnya, atau sudah mendekati, kalau ada yang baca khutbahnya di akhir, pas khutbahnya. Lebih-lebih kadang pasar kita, toko kita, rumah kita dekat dengan masjid,
dengar oh dah baca khutbah baru keluar dari rumah. Ini satu bid'ah yang mesti diingkari. Wa ma wallahumullah amra ibadihi illa liyuqimu fihim sya'aira dini. Ini para pemimpin ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin bagi mereka, tidak Allah berikan kepemimpinan kepada mereka kecuali untuk menghidupkan dan menegakkan syiar-syiar agama. Ini tujuan Allah berikan kepemimpinan kepada para pemimpin untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmiluhum ala iqamati fara'idih wa ijtinabi maharimih, dan mengajak orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan fardu dan menjauhi larangan Allah. Kita yang memiliki jabatan di kampung, yang memiliki jabatan di wilayah kita tinggal, maka hendaknya kita jadikan jabatan tersebut sebagai perantara untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jabatan tersebut kita salah pergunakan. Tujuan Allah memberikan jabatan dan kepemimpinan itu untuk kita dirikan yang diwajibkan Allah dan menjauhi larangan. Kalau seandainya, kadang ada yang mengatakan, kalau seandainya saya tegur mereka membalas dengan kekerasan, maka itu akan Allah berikan pahala yang sangat besar bagi kita. Lebih-lebih yang memiliki jabatan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Para siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Para ulama menafsirkan makna tangan ini, orang yang memiliki jabatan dengan jabatan dan kekuasaannya. Yang memiliki jabatan, dia Pak Kesi, Pak Raja, Pak Imam, mungkin dengan jabatan imamnya, dengan rajanya dia bisa menegur, maka pakai jabatan tersebut. Lebih-lebih di wilayah kita ini, wilayah yang mungkin kami lihat satu segi bagus, kurang pedulinya kita dengan tetangga, dengan orang lain, dengan kegiatan orang lain, itu satu segi bagus. Tapi jangan sampai kita tidak peduli masalah urusan agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan azab bukan cuma kepada mereka yang meninggalkan ibadah kepada Allah, kita pun akan berimbas. Walaupun kita sering hadir ke masjid, sering hadir ke majelis ilmu, sering melakukan ibadah, sedangkan tetangga kita tidak melakukannya, bisa jadi akan Allah turunkan azab, kita pun kena imbasnya. Dan di sini ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita harus membangun ikatan dengan manusia, artinya ikatan yang baik sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ma tarattaba min al-masalih ad-dunyawiyyah ala wujudi al-wulah fa huwa tab'un lidzalika wa la haqqun bihi wa lahiqun bihi wallahu a'lam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada para pemimpin, itu tujuannya untuk kemaslahatan agama, dan mesti mereka memperhatikannya, karena ini hal yang ikut ketika dikasih jabatan, berarti urusan agama pun mereka harus memperhatikannya. Ini bagi para pemimpin kita, dan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mempergunakan kepemimpinan tersebut untuk menghidupkan syiar dan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Artinya di dalam ibadah salat sunnah ini, di dalam ibadah salat Jumat ini memiliki sunnah-sunnah yang sudah banyak sekali disepelekan, semacam hadir Jumat dalam waktu yang cepat. Kemudian begitu juga yang kepingin kami tekankan, dan kalau bisa mari sama-sama kita berdakwah dan membantu agama Allah. Ketika hari Jumat, pakailah pakaian putih. Pakailah pakaian putih. Ini kalau bisa, dan kami tekankan untuk kita hidupkan di mana kita tinggal, ajak orang lain. Ibu-ibu, siapkan pakaian putih untuk suami ibu, untuk anak-anak ibu, untuk cucu-cucu ibu, siapkan. Ketika mereka mau pergi Jumat, pakai pakaian ini. Ini membantu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah hampir mati. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faka'annama ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia seperti menghidupkan diriku. Dan barang siapa yang menghidupkan diriku, berarti dia akan berada bersamaku nanti di hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sunnah Rasulullah, maka coba kita berfikir dan kita melaksanakan dan kita hidupkan bersama-sama supaya sunnah ini
membumi kembali. Sudah banyak orang melupakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti memakai wangi-wangian. Ketika hendak pergi Jumat, pakai wangi-wangian. Beli ukuran yang kecil dalam botol yang kecil yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi, dan dengan itu akan mewangikan tempat kita ibadah, menyenangkan hati kita dan menyenangkan tetangga kita yang beribadah berdampingan dengan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, salah satu kalian, sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Kita pasti senang ketika dekat dengan orang yang wangi. Kita pasti senang ketika kita dekat dengan orang yang bersih. Kita pasti senang ketika kita dekat dengan orang-orang yang menjaga kesuciannya. Maka begitu juga hendaknya kita seperti itu kepada saudara kita. Siapa saudara kita? Yang se-Islam dan seiman, seagama. Ketika mereka ada di samping kita, kita pakai minyak wangi, mereka senang. Kita bersih, mereka senang. Sebagaimana kita pun senang ketika ada orang semacam ini. Ini pun harus diperhatikan. Karena di hari Jumat disunnahkan mandi. Kenapa? Karena di hari tersebut berkumpul kita dengan orang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamamil muhafadhah 'ala as-salawati husnul muhafadhah 'ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba asy-syari'u 'alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla as-salati wa ba'daha. Dan termasuk kesempurnaan menjaga salat. Cara kita menjaga salat kita biar sempurna termasuk dengan bagus kita menjaga salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sunnah-sunnahnya yang telah disunnahkan oleh syariat. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita menjaga dan melakukannya sebelum salat fardu dan setelah salat fardu. Cara kita menjaga salat biar sempurna adalah juga ikutkan dengan salat sunnah. Apa fadilah kita melakukan ibadah sunnah? Ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat fardu, kemudian dia tidak berhenti, wala yazal, dia senantiasa yataqarrab ilayya bin nawafil, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah, hatta uhibbah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, maka pandangannya adalah pandanganku, penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, jalannya adalah jalanku. Artinya semua ibadah yang dia lakukan adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita untuk mencari cinta Allah melalui sunnah-sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan salat sunnah. Dan begitu juga sunnah-sunnah yang terdapat di dalam sunnah. Yang paling penting adalah salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kapan saja kita melaksanakannya? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat disunnahkan, 2-2. Kenapa 4? Ini yang subuh tadi yang sudah setelah subuh tidak ada, maka ditakhirkan, jadikan 4 disunnahkan di waktu sebelum subuh, sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian sebelum asar 4 rakaat, 2-2. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Kemudian sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Ini sunnah-sunnah rawatib yang mesti kita perhatikan. Kita enggak sanggup melaksanakan 4 rakaat misalnya di waktu sebelum asar, jangan kita tinggalkan, mengerjakan 2 rakaat. Terlebih-lebih di waktu maghrib ini. Bagi yang memiliki jabatan di masjid, jangan langsung iqamah, beri kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat, kemudian setelah itu silakan iqamah. Karena ada sebagian tempat memahaminya adalah harus buru-buru, tidak. Dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, masalah salat maghrib ini ada 2 pendapat. Ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Pendapat qadim tersebut adalah pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau masuk ke Mesir, ketika beliau masih di Baghdad. Sedangkan pendapat jadid adalah ketika beliau sudah di Mesir. Maka ketika bertentangan 2 pendapat ini, pendapat yang qadim, pendapat yang dulu, dan pendapat yang baru, maka didahulukan pendapat yang baru. Tetapi para ulama mengatakan di salat maghrib ini
di waktu maghrib adalah didahulukan pendapat qadim, pendapat dulu, walaupun bertentangan dengan pendapat yang baru, dikarenakan lebih kuat dalilnya dan lebih kuat kemaslahatannya. Apa pendapat jadid dalam madhab Imam Syafi'i di waktu salat maghrib? Qadarnya, qadar azan, qadar bersuci, qadar menutupi aurat, qadar melaksanakan salat 5 rakaat. Setelah itu habis waktu maghrib. Dan sering kita dengar dari orang-orang tua kita terdahulu, jangan lama-lama nak, waktu maghrib sangat singkat, cepat-cepat. Kenapa? Karena mereka mengambil pendapat yang semacam ini, dan ini benar, yaitu qadar azan, qadar salat, qadar menutup berwudu, yaitu bersuci, kemudian qadar menutupi aurat, qadar melaksanakan waktu salat 5 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat sunat 2 rakaat. Selesai itu sudah habis waktu maghrib. Tetapi para ulama mengambil pendapat yang dulu, pendapat qadim. Apa pendapat qadim? Terbenam matahari, sudah masuk waktu, sampai kapan? Hilangnya syafaq merah. Apa syafaq merah? Warna merah di atas langit di waktu hampir berdekatan isya, hilang itu baru habis waktu maghrib. Artinya dengan ini memudahkan kita untuk melaksanakan salat sunat qabliyah dulu, kemudian baru kita salat maghrib. Kemudian setelah itu kita melaksanakan salat sunat ba'diyah. Kemudian bahkan bisa kita kerjakan yang lain dan sebagainya, karena waktu maghrib panjang dan lama menurut pendapat yang qadim, dan ini diambilkan dan dikuatkan oleh para ulama kita. Baik, artinya kasih kesempatan, lebih-lebih kadang salat subuh, jangan buru-buru untuk iqamah. Berikan kesempatan kepada orang untuk melaksanakan salat sunat sebelumnya. Jangan sampai mereka sedih karena ketinggalan salat sunat qabliyah yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Wadzalika li'anna an-nawafil jawabir lil faraid kama warad. Dan yang demikian disebabkan salat sunnah yang kita kerjakan itu sebagai penembel, ya, sebagai penambal bagi salat fardu-fardu yang masih ada kekurangan di dalam salat tersebut, sebagaimana penjelasan dan disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika ada kekurangan daripada ibadah kita, maka dengan salat sunnah ini bisa menjadi penutup kekurangan tersebut. Bahkan di dalam perkataan yang lain disebutkan 70 salat sunnah yang dikerjakan, maka itu akan bisa menggantikan posisi satu fardu yang tidak sah. Tapi satu fardu yang tidak sah, yang tidak sengaja, tidak dibolehkan bagi kita ketika menggantikan salat zuhur dengan 70 rakaat salat sunnah, tidak bisa. Nah, kadang ada salat yang kita kerjakan tidak sempurna, baik itu dari wudu kita ataupun salat kita enggak khusyuk sehingga ada sebahagian kadang membatalkan. Cuma kita tidak sadar, dengan sering kita melakukan salat sunnah itu bisa menjadi pengganti dan menjadi pengganti posisinya salat fardu yang sudah kita tidak sengaja meninggalkannya ataupun tidak sengaja tidak sah salat tersebut. Kalau seandainya semua sah, ada kekurangan-kekurangan, kadang kurang dari khusyuknya, maka bisa ditutupi oleh salat sunnah yang kita kerjakan tersebut. Fa idza waqa'a fil fariidah naqasa, fa idza waqa'a fil fariidah naqsun wa ikhtilalun bi sababi qillati khusyu' aw huduril qalbi aw ghairi dhalika kanat an-nawafil mutammimati lidzalika an-nuqsan wa muslihati lidzalika al-ikhtilal. Dan apabila terjadi pada salat fardu kita kekurangan, cedera dengan sebab kurang khusyuk, dengan sebab kurang hadir hati atau lain demikian, maka niscaya salat sunnah ini bisa menjadi penyempurna kekurangan tersebut dan bisa menjadi perbaikan bagi hal-hal yang cedera tadi. Wa man lam takun lahu nafilah baqiyat fariidatu naqisah. Dan barang siapa yang tidak memiliki salat sunnah, maka jadilah salat fardunya dalam keadaan kurang. Ketika kita berjumpa dengan Allah membawa salat fardu, maka salat fardu kita ada kekurangan-kekurangan yang mungkin bolong-bolong dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak-bapak. Nah, yang khusyuk kita memang kapan kita khusyuk salat? Allahu Akbar, takbiratul ihram, cuma khusyuk. Setelah itu mudah. Lihat orang pakai sarung bermasalah, kemudian lihat kakinya di depan kayak mana itu cerah-cerah. Ini pasti orang kerja kebun. Ya, khusyuk, apalagi kalau seandainya imamnya agak panjang bacaannya, udah masalah dengan imam. Khusyuk memang
susah sekali kita jaga. Hadirkan hati kita pun, lebih-lebih kita yang salat setelah ada masalah di rumah, setelah ada masalah di kantor, setelah ada masalah dengan tetangga. Ketika salat, ngapain dia bilangi seperti itu kepada saya? Padahal saya nggak pernah jelekin dia. Yang khusyuk kita emang sangat kurang. Maka mari sama-sama kita tempel kekurangan tersebut, kita perbaiki dengan salat sunnah. Wa fatahu thawab al-'azim al-mau'id bihi ala fi'li tilkan nawafil. Orang yang tidak memiliki salat sunnah berarti dia sia-sia, tidak mendapatkan pahala yang sangat besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan salat sunnah. Ibaratnya dikatakan oleh para ulama, kita yang wajib itu adalah modal. Salat fardu modal, puasa fardu modal. Yang sunnah adalah laba. Kita pembisnis tidak kepingin hanya balik modal, pasti kepingin laba pun, untungnya pun yang banyak. Maka keuntungan yang banyak bagi siapa? Bagi orang yang memperhatikan salat fardu dan setelahnya dia ikutkan dengan salat sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Makin banyak sunnah yang kita lakukan, makin banyak untung kita. Nah, ini kadang modal pun balik pas-pasan. Ada yang kurang, kenapa? Karena kurang sempurna kita melaksanakannya. Kurang lebih seperti itu. وقد ورد أن أول شيء يحاسب عليه العبد الصلاة فإذا وجدت ناقصة يقال انظروا هل له من نافلة تكمل بها صلاته وهذه الرواتب معروفة ومشهورة تغني شهرته عن ذكرها. Dan telah datang dalam satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya amalan yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba adalah salatnya. Amalan yang paling pertama dipertanyakan dan dipermasalahkan adalah salat. Maka ketika salat tersebut ada kekurangan, dikatakan, coba lihat ada enggak dia amalan sunnah bisa menutupi dan menyempurnakan salat yang kurang tadi. Jika ada, maka langsung disempurnakan dengan salat sunnah. Tetapi jika tidak ada, dalam keadaan bolong. Kalau kita bilangin tadi, kalau ibadahnya dia mengerjakan secara sempurna 100, maka bisa jadi 75 pahalanya dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah salat sunat rawatib ini sudah ma'ruf dan masyhur sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Kalau ditanya kenapa setelah subuh tidak ada salat sunnah, kenapa setelah salat asar tidak ada salat sunnah? Dikarenakan di waktu tersebut adalah waktunya ibadah orang lain, makhluk lain. Siapa mereka? Adalah para penyembah matahari. Ketika terbit matahari, maka mereka menyembah matahari. Ketika terbenam matahari, mereka pun menyembah matahari. Jangan sampai ibadah kita sesuai dengan ibadah mereka, seakan-akan kita pun ikut menyembah matahari. Dan waktu diharamkan salat ada 5. Yang pertama, selesai salat subuh. Bagi yang sudah selesai salat subuh, itu setelah itu haram baginya salat sampai kapan? Terbit matahari. Yang kedua, selesai pas terbit matahari diharamkan sampai kapan? Sampai naik kadar 1 tombak. Naik kadar 1, udah keluar matahari 16 menit kemudian, ini pun waktu haram salat. Kemudian yang ketiga adalah ketika zawal, ketika matahari tergelincir sebentar, sekitar pas matahari di atas kepala kita, sehingga bayangan kita pun tidak ada masa sebentar sekitar 2 atau 3 menit, itu diharamkan salat. Yang ketiga, yang keempat, selesai salat asar. Hingga kapan? Hingga matahari kekuning-kuningan. Nah, ketika sudah kekuning-kuningan, sudah agak tenggelam mataharinya, itu diharamkan bagi kita salat kalau sudah selesai salat asar. Kemudian yang kelima adalah selesai masa semacam itu sampai terbenam benar matahari, itu termasuk haram mengerjakan salat. Bagi orang yang belum salat, maka wajib salat walaupun sudah mepet. Jangan nanti ini sudah waktunya haram salat, jadi gimana? Nggak boleh salat lagi. Bagi yang belum salat wajib salat. Bagi yang belum salat wajib salat. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini artinya salat sunnah harus kita perhatikan
untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita lakukan daripada ibadah Allah ringankan dan Allah mudahkan gerak kita dan langkah kita. Wa minal mutaakkadi fi'luhu wal muwadhabah alaihi salatul witri. Dan termasuk sunat yang kuat untuk dikerjakannya dan hendaknya terus-terusan kita mengerjakannya adalah salat witir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil. Fa'autiru, maka witirlah oleh kalian wahai ahli Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, orang yang benar-benar percaya dengan Al-Qur'an, orang yang sering baca Al-Qur'an, maka hendaknya menjaga witir. Begitu juga bagi kita yang mungkin enggak terlalu banyak baca Al-Qur'an, hendaknya witir kita jaga. Kenapa? Karena itu sesuai dengan bilangan Allah. Allah esa, Allah satu, maka Allah suka yang ganjil. Wa kullu muslimin yu'addu min ahli al-Qur'an li'annahu mu'minun bihi. Dan setiap orang Islam itu dianggap daripada ahli Al-Quran. Kenapa? Karena orang Islam ini percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa mutalibun bil amal bima fihi, dan dituntutkan untuk beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan nanti kita fahami daripada hadis tadi, daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, witir oleh kalian wahai ahli Al-Quran, hanya khusus kepada penghafal Al-Quran, bukan. Karena semua kita adalah ahli Al-Quran karena kita beriman dengan apa yang ada di Al-Quran dan dituntutkan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Dan telah berkata oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula witir itu benar, dan barang siapa yang tidak witir maka dia bukanlah golongan kami. Orang yang tidak melaksanakan witir itu bukan falaisa minna, bukan golongan daripada kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sanggup melaksanakan banyak, lakukanlah paling sedikit satu rakaat. Satu rakaat. Paling banyak disebutkan wa aktsaru salatil witri 11 rak'atan wa aqallu rak'ah wahidah. Dan sebanyak-banyak salat witir itu 11 rakaat dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Wala yanbaghi iktisaru 'alaiha wala ba'sa bil iktisar 'ala thalath. Dan tidak sepantasnya meringkas atasnya 1 dan tidak mengapa dengan meringkas melaksanakan dengan 3 rakaat. Artinya di sini paling kurang 1, jangan dikurangin lagi. Jangan dikurangin. Ini sudah 1 kurang lagi, kurang doa istiftah ataupun doa iftitah, wiridnya juga dikurangi. Kemudian kadang banyak kekurangan yang lain, jangan. Namun kalau seandainya kita belum mampu, untuk pemula masih boleh. Dan sepantasnya paling kurang 3 rakaat kita kerjakan. 3 rakaat. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, makruh bagi kita yang mampu untuk melaksanakan lebih daripada 1 rakaat, tapi kita terus-terusan bermuwadhabah, bermudawamah melaksanakannya dengan 1 rakaat, makruh hukumnya. Ya, kita punya kesempatan, tapi kita kepingin 1 rakaat aja tiap malam, itu hukumnya makruh. Yang paling baik adalah 3 rakaat. Wa man autar bi thalathin kana al-muhtasab mustahab lahu an yaqra fil ula ba'da al-Fatihah sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi thalithati qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidatayn. Dan barang siapa yang melaksanakan witir 3 rakaat, maka disunahkan baginya untuk membaca pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah, yaitu surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua disunahkan akan baca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga surat Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, sama seperti yang biasa dikerjakan di witir bulan Ramadan. Wa man autara bi aktsar min salatin qara'a fi ma qabla salatin alladhi yatayassar min al-Qur'an. Dan barang siapa yang witir dengan lebih banyak daripada 3, maka baca ia pada sebelum 3 yang
tiga bagi dia untuk baca apapun yang lain yang mudah dibaca di Al-Quran. Ketika tiga yang terakhir baca ayat ini. Karena ada rencana salatnya 11 rakaat. Maka di dua-dua yang pertama apa yang kami lakukan? Yaitu baca apapun yang bisa kita hafal, yang sudah bisa kita baca di dalam Al-Quran, maka baca di situ. Yang akhirnya kita usahakan adalah dengan 5 surat tadi. Itu berapa? 4 surat ya? Oh ya, 5 surat yang terakhir tadi. Itu ya. Baik. Wa kullama qala wa kathura kana afdal wa qara'a fi thalathi ma taqaddama dzikru. Setiap bacaan makin banyak, makin lama, makin afdal, dan baca pada yang di rakaat terakhir nanti itu sesuatu yang sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-A'la, Al-Ghafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, ini masalah salat witir. Ini witir sangat penting, kita tutupi salat kita dengan yang ganjil. Orang yang tidak mampu salatnya di akhir waktu ketika bangun malam, maka hendaknya dia dahulukan di awal malam. Setelah salat Isya, salat sunat ba'diyah, kemudian witir. Setelah salat ba'diyah, salat witir 3 rakaat, 2 1 atau 3 sekalian boleh. Maka kalau ditanya yang lebih afdal, makin banyak perbuatan, makin banyak amalan, dapat pahalanya. Kita witir 2 1 contohnya, maka surat Al-Fatihah, kita baca surat pasti 3 tempat tadi, doa iftitah 3, takbiratul ihram, doa iftitah 2, kemudian takbiratul ihram 2, kemudian tasyahud akhir 2. Makin banyak pekerjaan, makin banyak pahala. Dan bagi orang yang mengerjakan 3, jangan sampai disamakan seperti salat maghrib, dan itu dimakruhkan. Artinya jangan dikerjakan dengan 2 kali tasyahud. Jangan dikerjakan dengan 2 kali tasyahud bagi orang yang mengerjakan 3 sekali salam. Baik. Bagi yang mampu untuk mengerjakannya setelah bangun tidur, maka itu lebih afdal. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau sangat semangat dalam beribadah, maka beliau melaksanakannya setelah bangun. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengerjakannya di awal waktu. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kadang beberapa masjid pada umumnya di Indonesia begitu datang orang malah langsung satu depan, dia soalnya di belakang, karena penuh kita mulai susah dari sekarang terakhir susah. Kalau kita melangkah mereka dalam ke depan itu memang susah. Kedua, waktu sholat sunnah. Waktu sholat sunnah itu seperti apa? Apakah kita sebelum azan itu terhitung sholat sunnah? Setelah azan, misalkan kayak sholat subuh dan rakaat, 2 rakaat sebelum azan kita sholat, kemudian setelah azan 2 rakaat, itu masuk dalam kategori qabliyah. Ya. Yang ketiga, masalah sholat Jumat. Sholat Jumat lebih panjang daripada sholat Jumat. Karena sunnahnya kan sebenarnya imamnya lebih panjang. Kalau misalnya khutbahnya lebih panjang daripada imamnya itu tidak. Berarti yang keempat, menghadirkan khusyuk. Menghadirkan khusyuk ini yang berperan kita. Kadang-kadang kalau kita sholat jamaah, seperti yang tadi, kadang imamnya nggak pas tajwidnya, nggak terlalu panjang atau nanti kayak tidak, ini kita bukan khusyuk. Tapi kalau kita sholat sendiri itu lebih khusyuk, menenangkan diri. Itu lebih baik mana? Apa kita sholat sendiri saja atau kita sholat dengan berjamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah salat sunnah, dan ketika kita datang ternyata masih ada saf-saf yang kosong terdepan. Ini mohon maaf, kebiasaan terjadi ini karena orang tidak faham fadilah saf pertama. Tidak mengerti, makanya hendaknya orang yang pertama datang langsung ke saf pertama dan salat di saf pertama, jangan di tempat yang lain. Supaya tempat yang saf pertama ini langsung kita dapati. Bagi orang yang datang terlambat, kalau seandainya saf pertama sudah agak rapat, maka tidak boleh melangkahi karena menyakiti orang lain. Namun seandainya saf terdepan masih banyak kosong,
tapi orang yang datang duluan salat di belakang, agak rapat di saf, di barisannya mungkin. Itu boleh bagi kita untuk melangkahi. Kenapa? Karena kesalahan mereka sendiri, ya, yang mereka tidak perhatikan ke depan duluan, tapi mereka mengerjakan di belakang. Karena harusnya orang yang pertama datang langsung ke depan. Ini enggak bikin saf terus di belakang, mungkin tidak secara sengaja, langsung terjadi saf di belakang sehingga di depan masih ada kosong. Kita yang sudah terlambat datang masih ada waktu, boleh bagi kita untuk melangkahi mereka, tapi dengan sopan, enggak terlalu dengan kasar juga. Nah, sedangkan bagi orang yang terlambat datang itu tidak dibolehi melangkahi orang yang seperti tadi. Baik. Kemudian yang kedua tadi, waktunya. Salat sunat qabliyah itu dikatakan adalah ketika sudah masuk waktu, itu baru dikatakan qabliyah. Ketika sudah masuk waktu, baru dikatakan qabliyah zuhur ketika sudah masuk waktu zuhurnya, bukan azannya. Ada sebahagian muazin, mohon maaf, ada sebagian muazin mereka 2 menit sebelum masuk waktu sudah azan. Kenapa? Yang mereka harapkan akhir azannya udah masuk waktu. Ini kesalahan daripada muazin. Harusnya masuk waktu baru azan. Sabar 2 menit lagi. Ini para muazin kecepatan datang, alah enggak apa-apa, nanti kan akhirnya kan masuk waktu juga habisnya. Ini salah. Karena kenapa? Ada orang yang emang sudah di atas sajadah, mereka nunggu takbir karena mereka punya takbir muadzin, kemudian dia langsung salat karena mereka memiliki kegiatan. Jadi baru dikatakan salat sunat qabliyah ketika sudah masuk waktu. Dan ini yang kami sampaikan juga dulu, yang dikatakan salat sunat qabliyah Jumat. Bagi kita yang melaksanakan qabliyah Jumat, harus kita perhatikan apakah azan pertama yang dikumandangkan itu sudah masuk waktu. Kebanyakan dari kita sekarang di wilayah kita ini adzan pertama di luar waktu, ya kebanyakan, kecuali di Masjid Raudhatul Jannah. Di Masjid Raudhatul Jannah adzannya sudah di awal waktu, pas masuk waktu baru azan pertama. Kemudian bangun orang secara rame-rame, salat apa? Qabliyah, benar. Tapi kalau seandainya adzannya belum masuk waktu, kemudian setelah itu bangun rame-rame, niatnya sahaja saya salat sunat qabliyah Jumat, salah. Tapi apa salahnya? Salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Kita datang dari luar tadi, kita masuk ke masjid belum azan. Salat apa yang kita kerjakan? Salat tahiyat masjid, salat wudu, salat sunat mutlak. Itu masih bisa. Begitu juga kalau di hari Jumat bisa kita kerjakan salat sunat duha lagi. Bisa mengerjakan salat sunat duha sebelum azan pertama. Nah, sebelum azan pertama ataupun sebelum masuk waktu, karena masih ada waktu duha. Tetapi ketika selesai azan pertama, kalau belum masuk waktu, maka itu bukan salat sunat qabliyah. Terus apa bedanya salat sunat qabliyah dengan bukan sunat qabliyah? Lebih banyak pahala salat sunat qabliyah dibandingkan yang bukan qabliyah. Kalau kita bandingkan nih salat sunat qabliyah dengan salat sunat wudu, mana lebih afdal? Lebih afdal salat sunat qabliyah. Maka salat sunat itu ada teratur ada tertibnya. Yang lebih afdal salat witir. Kemudian karena witir ada mengatakan wajib. Kemudian salat sunat qabliyah, ba'diyah. Kemudian setelah itu ada salat sunat teratur. Di akhirnya baru nanti salat sunat mutlak. Salat sunat wudu, kemudian salat sunat dan sebagainya. Ini harus diperhatikan, ya. Jadi bagaimana selama ini kami niatnya salat sunat qabliyah? Salah niat. Jadi bagaimana? Salat sunat mutlak. Kalau salat sunat mutlak enggak bangun pun enggak apa-apa, karena tadi sebelum adzan kita udah salat sunat mutlak. Kenapa habis adzan kita bangun rame-rame? Kami agak yakin mereka niatnya kepada salat sunat qabliyah. Nah, seandainya kita misalnya datang satu tungku, datang satu ustaz, beliau enggak bangun setelah azan, kira-kira bagaimana pandangan masyarakat? Setelah azan pertama yang belum masuk waktu, beliau duduk, yang lain bangun, beliau duduk enggak salat sunat, kira-kira apa tanggapan masyarakat? Tungku ini malas sekali salat sunat. Padahal benar beliau duduk itu karena emang salat yang kita salat itu salat sunat mutlak dan beliau udah kerjain sebelumnya.
Jangan sampai salah berprasangka kepada orang lain. Dan hendaknya kita bagi tungku-tungku yang jadi panutan, sesekali nggak usah bangun. Kenapa nggak usah bangun? Kalau emang belum masuk waktu ya. Kalau belum masuk waktu, supaya mereka tahu, ditanyain kenapa tungku nggak salat tadi? Karena ini salat sunat mutlak, saya sudah salat tadi sebelum azan tadi. Pertama datang udah berapa rakaat? Sekarang saya mau zikir aja, mau salawat, mau berzikir, mau berdoa. Jadi nggak bangun lagi, nggak usah. Kenapa? Bukan salat sunat qabliyah. Jadi pencerahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya masalah kekhusyukan. Jika kita salat sendiri katanya khusyuk. Jika salat secara berjamaah ini enggak khusyuk dengan disebabkan beberapa sebab, baik itu sebab imam ataupun tetangga kita yang jadi makmum kita, bau mulutnya, bau ketiaknya, bau macam-macam bau ada di situ ya. Ini dikatakan oleh para ulama di dalam kitab tetap didahulukan salat berjamaah lebih afdal. Tapi kalau seandainya ada jamaah di tempat lain, pindah jamaah. Walaupun sedikit katanya. Seandainya ada jamaah yang banyak, ada jamaah sedikit, kita lebih khusyuk di sedikit. Kenapa? Karena imamnya lebih bagus bacaannya dan sebagainya. Sedangkan di tempat ini imamnya agak bermasalah. Didahulukan yang mana? Didahulukan kepada yang kita khusyuk walaupun sedikit jamaahnya. Tetapi kalau kita berjamaah enggak khusyuk, salat sendirian khusyuk. Ini didahulukan berjamaah walaupun enggak khusyuk. Tapi jangan membiarkan khusyuk, tetap bila perlu tutup mata. Walaupun menurut para ulama kita mengatakan makruh, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan dibolehkan bagi kita menutupi mata kita supaya lebih khusyuk. Karena kalau udah muka mata macam-macam kita lihat tulisan di depan. Semacam itu. Kenapa? Ini hati-hati, bisa jadi bisikan syaitan, gak usah kamu salat jamaah. Salat sendiri aja lebih khusyuk. Pas lagi salat pasti ada gangguan nanti, nangis anak dan sebagainya. Mana ada khusyuk? Jadi lebih baik enggak khusyuk, tetap dapat 27 dibandingkan kita berprasangka kayaknya akan lebih khusyuk saya salat sendirian, walaupun kadang kenyataannya bisa jadi tidak seperti itu. Kemudian masalah khutbah Jumat. Kadang khutbahnya lebih panjang dibandingkan salatnya. Ini bagaimana? Itu sebagai sunnahnya. Sunnahnya harusnya dibaca di salat 2 rakaat Jumat itu kan salat surat Al-Sabih Isma Rabbikal A'la, Al-A'la, dan dengan surat Al-Ghasyiyah, 2 rakaat tersebut dengan 2 surat tersebut. Sekarang ada sebahagian baca Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ikhlas. Sedangkan khutbahnya panjang. Ini bagaimana? Itu sunnah. Sunnahnya bagaimana? Salat lebih lama dibandingkan khutbah. Dan harus kita perhatikan yang mana khutbah. Harus kita perhatikan yang mana khutbah. Ada sebagian nasihat dulu, belum masuk ke khutbah. Pas mau masuk khutbah, mohon kepada seluruh jamaah untuk mendengar baik-baik. Kita masuki ke dalam membaca 2 rukun al-khutbah supaya ibadah kita dan Jumat kita sah. Jika ada yang salah, mohon ditegur, walaupun setelah ditegur nggak mau. Kalau ditegur dan sebagian nggak mau turun juga, mempertahankan. Kenapa? Malunya. Jadi ada sebagian langsung khutbah, langsung khutbah. Ini harus diperhatikan, karena kalau langsung khutbah bisa jadi mualatnya nggak ada. Apa mualatnya? Beriring-iring. Karena mualat ini kita membaca 2 rukun al-khutbah, kemudian bicara dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, ini memotong mualat namanya. Kemudian di akhir baru baca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ya duduk. Ini bisa jadi setelah khutbah pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, kemudian ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian dia baca ayat, kemudian bicara dengan bahasa Gayo, bahasa Aceh, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian nanti baru barakallah. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i agak tegas sedikit masalah mualat ini, sehingga dianjurkan untuk mengulangi khutbah. Tetapi ada juga dalam mazhab Syafi'i menyebutkan satu pendapat yang lain mengatakan tidak mengapa. Maksudnya ada pegangan bagi kita seandainya tidak mualat baca seperti itu, yang penting khutbahnya ada. Yang lebih afdal bagaimana? Kalau bagi orang yang membaca khutbah pada permulaannya, silahkan baca, tapi jangan sampai lewat 2 menit kecuali dia baca satu bahasa Arab, baik itu Al-Quran atau hadis atau perkataan para ulama, tetapi dengan bahasa Arab. Jangan baca Al-Quran Allah berfirman yang artinya
Rasulullah bersabda yang artinya itu nggak ada bahasa Arab, jadi bisa terpotong mualan. Ya, kurang lebih seperti itu. Seandainya langsung, makanya tadi malam kami ada ngaji sama bapak-bapak ngaji Al-Quran, ceritakan di Madura sana nggak ada ceramah dengan bahasa Indonesia, langsung naik dengan bahasa Arab, selesai 5 menit selesai, udah turun. Tapi di kita inilah kesempatan untuk memberikan nasihat kepada para masyarakat. Hanya hari Jumat cuma hadir. Kalau waktu salat lain memang ada waktu. Kalau kita mau nasihatin masyarakat di waktu zuhur, habis salat zuhur kita nasihatin, maulah kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat sales nunggu di kedai. Asar begitu juga. Lembu belum ada yang bawa pulang. Kemudian maghrib, banyak begitulah selalu. Jadi waktu untuk nasihatin yang enggak ada kecuali pada hari Jumat. Maka kesempatannya khatib menyerang para makmum. Dan pun yang kena serang biasanya yang enggak datang. Yang kena adalah orang yang datang, yang tujuannya kepada yang enggak datang. Harus hadir Jumat begini, yang enggak datang itu masih santai mereka. Orang yang enggak hadir Jumat 3 kali akan distempelkan dengan stempelan munafik. Mereka masih tidur di sana. Yang hadir Jumat memang udah ada di sini, ngapain dinasihatin masalah itu? Cuma harusnya balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu daripadaku walaupun 1 ayat. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa nasihatin harus hadir salat? Emang udah orang salat. Tujuannya supaya tahu bagaimana menyampaikan kepada orang yang tidak hadir salat, itu tujuannya. Al-hadir yuballigh al-ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban. Sana dulu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Disunnahkan sujud tilawah ketika kita membaca ayat sajadah, atau bukan kita baca tapi kita mendengar, atau kita mencoba dengar. Ada yang mencoba dengar, ada yang mendengar. Disunahkan bagi siapa? Bagi si pembaca, bagi yang mendengar, dan bagi orang yang mencoba dengar. Ketika imam baca ayat sajadah, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, panjang takbirnya. Ini kok agak lain. Kalau ruku Allahu Akbar, pendek. Ini kenapa Allahu Akbar? Agak lain. Berarti pas lihat imamnya langsung sujud, jangan subhanallah. Itu berarti ada sebagian makmum subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal imamnya lagi sujud tilawah. Dan hendaknya bagi imam jangan bikin masalah. Kalau kira-kira beliau cuma yang tahu itu ayat sajadah, jangan bikin masalah. Karena makmum di belakang lebih-lebih hari Jumatnya, makmum bingung nanti pas Allahu Akbar dah rukuk makmum. Kemudian pas bangun imam Allahu Akbar. Nah, inilah ragunya. Kenapa Allahu Akbar? Kan sami Allah liman hamidah. Makanya kalau yang tahu itulah hukumnya sunnah. Sunnah. Dan jika imam melakukan sujud tilawah, tidak boleh bagi makmum saya enggak sujud, saya tunggu imam di atas saja ya. Kata si makmum dalam hati, imam sujud terus, saya nanti nunggu di atas saja. Itu sunat yang tidak boleh untuk disalahi. Tidak boleh untuk ditentang imamnya. Kalau imam sujud tilawah, maka makmum pun wajib sujud tilawah. Kalau udah imam sujud tilawah, wajib sujud tilawah. Walaupun hukum dasarnya sunnah, tapi karena imam sudah sujud, maka begitu juga semacam sujud sahwi. Kalau imam sudah sujud sahwi, maka makmum pun harus sujud sahwi. Saya nggak ada salah si imam. Salah si imam, masa saya sujud sahwi? Ikut, wajib diikut. Kalau nggak mau ikut, niat pisah, niat cerai, niat farad kalau bahasanya. Ya. Apalagi kita baru datang, Allahu Akbar, duduk, imam di tasyahud akhir. Kita Allahu Akbar, langsung duduk di tasyahud akhir. Tiba-tiba sebelum salam,
Allahu Akbar, sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Saya baru masuk ni. Ikut. Bahkan nanti bagi kita sudah sujud sahwi seperti ini, di akhir nanti kan kita masbuk bangun lagi. Kemudian sampai tasyahud akhir disunnahkan sujud sahwi kembali. Walaupun kita enggak salah tapi kesalahan si imam. Ini harus diperhatikan. Apa bacaannya? Sujud tilawah. Sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa sujud tilawah. Saya menghafal tuh. Subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi, cukup. Boleh seperti itu, boleh. Karena yang disunahkan sujud aja. Zikir itu adalah hukumnya sunnah juga. Saya nggak bisa, ya udah sujud aja. Subhanallah, 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 boleh. Begitu juga sujud sahwi. Saya nggak bisa subhanalladzi subhanaman la yanamu wa la yasu, subhanaman la yanamu wa la yasu. Enggak hafal saya. Apa doanya? Subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi, boleh. Jangan nanti enggak asah sujud sahwi saya enggak bisa zikir. Enggak seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi sunat sujud tilawah bagi orang baca Al-Quran, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Kalau imam dah sujud, maka makmum harus sujud. Tidak mesti. Yang intinya pas di ayat sajadah, walaupun 2 ayat kita baca ayat sebelumnya kemudian baca ayat selanjutnya, pas di ayat sajadah. Udah, itu disunahkan sujud. Kadang bacanya wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud 1 ayat. Kemudian pas di ayat sajadah disunahkan sujud tilawah. Kemudian bangun baca surat yang lain. Begitu juga di luar salat. Kita dengar orang lain, kita baca sendiri, kita disunahkan sujud. Kemudian kita dengar baca orang lain, kita disunahkan sujud. Begitu juga kadang tidak sengaja dengar, melihat orang, ya udah, itu pun disunahkan sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Kurang lebih seperti ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi ada penjelasan kita akan mendapatkan pahala dari Jumat. Kita berdiam diri sampai waktu tiba. Apakah itu berlaku hanya dalam bulan Dzulhijjah? Kemudian apakah ada memang salat sunat qabliyah maghrib? Sekarang di tahun ini banyak masjid tidak melaksanakan salat sunat kecuali salat sunat tahiyyatul masjid. Apakah kita melaksanakan salat sunat qabliyah? Baik. Yang pertama, apakah hanya di musim haji ini kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah tadi? Jawabannya tidak, tapi di setiap saat. Dan ini haji orang miskin. Yang nggak bisa pergi langsung sana. Jadi gimana caranya? Maka setelah salat duduk seperti kita ini, duduk sampai terbit matahari, tunggu sebentar, kemudian kita salat, itu mendapatkan pahala haji dan umrah secara tamah sempurna, tidak ada kekurangan. Kata Rasulullah 3 kali, sempurna. Itu obat hati bagi orang yang tidak bisa pergi ke haji sana. Jangan bersedih hati. Yang kedua, apakah ada salat sunat qabliyah maghrib? Itu memang ada pendapat para ulama, bukan sunat muakkadah, bukan salat sunat yang dikuatkan. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan ada salat sunnahnya, sehingga bagi kita dibolehkan untuk melakukannya, walaupun tidak masuk ke dalam salat sunat yang muakkadah yang dikuatkan, tetapi salat sunnah tersebut ada. Maka bagi kita yang mungkin enggak ngerjain sendiri, kasih kesempatan bagi orang untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena ada ulama mengatakan ada salat sunat sebelum maghrib, walaupun tidak masuk dalam kategori yang dikuatkan. Arti sunat dengan sunat muakkad, mana bedanya? Beda salat sunat dengan salat sunat muakkadah. Kalau salat sunat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau salat sunat muakkadah begitu juga, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tetapi dipertanyakan. Itu sunat muakkadah, dikuatkan. Ketika kamu punya waktu dulu, kenapa enggak kamu kerjain? Kan kamu banyak kali kosong waktunya.
Kenapa enggak kamu kerjakan? Akan dipertanyakan. Walaupun enggak akan disiksa kita dengan meninggalkannya, tapi kan ketika ditanya kan agak enggak enak gitu. Kayak ditanyain sama bos, udah salat belum? Walaupun salat itu adalah kewajiban kita sendiri, kan agak malu dikit gitu. Kenapa enggak salat? Kenapa enggak salat? Itu kan urusan saya. Bisa jadi kita jawab seperti itu, tapi di hadapan Allah kan, kenapa kamu enggak salat sunnah? Kan ada waktu. Agak ini kita terdiam mungkin untuk menjawabnya. Kurang lebih seperti itu. Dari ibu-ibu ada satu? Silakan. Bagus. Yang pertama, salat fardu yang masih tertinggal dulu masa SMP dulu masa SMP, masa SMA, masa masih suka jalan-jalan sama kawan dan sebagainya, diajak sini, diajak sana ya. Bisa enggak dengan kita perbanyakkan salat sunnah untuk menggantikannya? Tetap tidak. Salat wajib tetap harus diqadha, dibayar dengan salat wajib. Salat sunnah tadi apa gunanya? Jika ada salat yang tidak sah secara tidak sengaja. Secara tidak jelas dikatakan oleh para ulama ketika penjelasan hadis ini bahwa salat sunat itu bisa menggantikan posisi satu fardu ketika salat sunat 70 rakaat dikatakan. Dijelaskan oleh para ulama tidak menggantikan langsung tetapi secara meninggalkannya secara tidak sengaja. Tidak sengaja maksudnya udah dikerjain ternyata tidak sah. Setelah dikerjain ternyata tidak sah dan kita tidak mengetahui tidak sah tersebut. Kalau tahu tidak sah wajib ulang salat supaya sah. Ini ada salat yang tidak sah. Dengan sebab apa? Bisa jadi ada kesalahan yang memang wudhu kita kurang pas tadi, kurang sempurna, atau memang bacaan kita kurang fasih dan sebagainya. Itu dibantu oleh salat sunnah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan salat witir boleh dikerjakan? Ada waktu fadilah, ada waktu dibolehkan. Waktu boleh kapan? Mulai setelah salat isya kita kerjakan, sudah selesai isya, sudah boleh witir. Sudah boleh witir. Yang afdalnya kapan? Sepertiga malam. Kapan sepertiga malam? Jam 3 malam. Sekitaran jam segitu. Jam 3, jam setengah 4. Disitulah yang lebih afdal. Pernah ada yang bilangin ke kami dulu bangun salat, kadang habis salat isya jam 9 sudah tidur. Terbangun jam 11. Mau salat witir katanya tidak boleh. Kenapa? Karena belum lewat jam 12. Ini ungkapan yang sangat meresahkan. Kenapa? Karena tunggu jam 12 enggak bangun lagi. Padahal sudah dibolehkan, bukan cuma witir, sudah boleh tahajud ketika itu. Cuman harus difahami waktu fadilahnya yang lebih afdalnya di mana, itu baru kita bilangin bahwa setelah jam 12 ke atas, jam 3, jam setengah 4 itu yang lebih afdal. Dan ini sudah dikerjakan oleh para sahabat-sahabat sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Batas waktu salat witir sampai kapan? Sampai keluar fajar. Kita bangun biasanya sebelum subuh jam berapa? Ini sekarang kan subuh udah jam 5 lewat 5 menit ataupun lewat 7 menit. Itu jam 5 kurang 10 masih boleh kita kerjakan. Karena itu masih malam, dianjurkan salat witir ini walaupun lebih afdalnya sebelumnya. Lebih afdalnya sebelumnya. Kita yang belum salat witir maka boleh. Itulah tahajud kita. Karena salat tahajud itu enggak mesti niat tahajud, enggak. Salat sunat di malam hari setelah bangun tidur itu tahajud, baik itu salat istikharah, salat sunat taubat, salat sunat apa yang sebagainya, termasuk salat witir itu diri witir itu udah tahajud kalau dikerjakan setelah salat isya dan setelah tidur. Pas bangun salat witir itu dirinya tahajud. Maka kita salat saja, saya salat witir 2 rakaat, kemudian bangun lagi
Sahaja saya salat witir 1 rakaat. Timbul pertanyaan, kok witir 2 rakaat? Mungkin segitu ya. Kok witir kan 3. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, artinya muqaddimah witir, pendahuluan witir. Artinya ada lagi, belum selesai, ada 1 lagi. Baik, intinya sebelum masuk fajar itu masih dibolehkan mengerjakan witir dikarenakan itu masih malam. Tujuan kita salat witir untuk kita akhiri malam kita dengan yang ganjil. Kapan berganti malam? Pas masuk waktu subuh, itulah baru pagi. Hendaknya kita akhirkan malam kita dengan salat witir. Cuma yang lebih afdal itulah sebelumnya. Sebelumnya. Baik Ibu, 1 lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Baik, terus baik. Salat sunat mutlak itu tidak mesti sebelum asar. Kapanpun boleh dikerjakan selama bukan waktu yang diharamkan salat. Nah, kapanpun kita bentar lagi habis salat isyraq, kita lanjutkan bangun salat sunat mutlak, kemudian nanti salat sunat mutlak, kemudian setelah zuhur kita salat sunat mutlak, kemudian sebelum asar kita salat sunat mutlak. Boleh. Boleh, tapi harus kita ketahui jangan sampai gara-gara salat sunat mutlak tersebut kita lupa melaksanakan salat sunat qabliyah. Karena pahalanya berbeda. Lebih banyak pahala salat sunat qabliyah asar tadi. Dan sebahagian sahaja salat sunat mutlak sebelum asar, habis itu salat asar. Ini kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat bisa difahami Ibu? Bisa difahami insyaallah. Jadi jangan sampai sebelum asar, apa salat sunatnya sebelum asar? Salat sunat mutlak, salat sunat qabliyah, enggak salat kami. Kenapa? Udah masuk, enggak masuk dia. Salat sunat mutlak itu bisa jadi masuk, enggak masuk juga sebenarnya. Salat sunat yang lain seperti salat sunat tahiyat masjid, sunat wudu, dengan kita mengerjakan salat sunat qabliyah saja, itu udah masuk pahalanya yang lain. Jika kita berniat untuk mengerjakannya. Saja saya salat sunat qabliyah asar. Kita sebenarnya kepingin salat sunat wudu, kita kepingin salat sunat tahiyat masjid, tapi pas kita lihat waktunya, enggak cukup lagi ini. Ya udah saya cukupkan dengan salat sunat qabliyah asar. Itu yang lain pun dapat pahala. Sifat tak 3 lut katanya. Artinya sekali motong putus 3. Putus di 3. Baik. Kemudian ketika kita salat sunat rawatib, apakah kita harus niat saja saya salat sunat rawatib? Tidak mesti. Sunat rawatib itu artinya rawatib yang sudah diatur, itu rawatib. Yang sudah dijadikan sebagai aturan tertentu di sini. Kalau bahasa mudah kita ratib. Ayo kita ratib. Apa ratib? Ratib itu yang sering kita dengar, zikir itu ratib, wirid namanya sama juga, wirid, ratib itu sama. Artinya sesuatu yang sudah dikerjakan di waktu tertentu di sini segini, di sini segini. Sehingga kalau di Arab disebutkan ada udah dibagi ratibnya, apa ratib? Tunjangan, uang gaji itu termasuk ratib juga. Begitu juga dengan ini kan kita mengerjakannya di waktu-waktu tertentu, itu sudah diatur, kan dikatakan dengan salat sunat rawatib. Apa niatnya? Sahaja saya salat sunat qabliyah, sahaja saya salat sunat ba'diyah. Apakah harus bilangin ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur? Enggak harus. Kenapa? Karena emang kita kerjakan setelah zuhur, berarti itu ba'diyah zuhur. Kalau sebelumnya berarti sebelum qabliyah zuhur. Walaupun kita enggak bilangin qabliyah zuhur, cukup dengan kalimat qabliyah saja. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Bagaimana Ibu? Bisa ya? Baik. Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Itu mana yang lebih afdal kita
itu masih normal. Betul. Kemudian biasa kita ini juga kita saat itu baca apakah harus bersama, apakah itu bagian juga dari sunnah ini ya tidak seperti itu bukan sunnah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, zikir setelah salat. Emang dianjurkan, sudah kita sampaikan, jangan selesai salat assalamualaikum langsung bangun, jangan, karena ada zikir-zikir yang dianjurkan. Apakah kita baca sendiri ataupun secara berbarengan. Jika tidak dipimpin oleh imam, maka kita baca sendiri. Kalau nggak dipimpin sama imam, berarti baca sendiri. Kalau dipimpin sama imam, kita baca rame-rame. Sekarang pertanyaannya, yang jadi pertanyaan apa tadi? Mana yang lebih afdal? Baca sendiri apa rame-rame? Nah, kita lihat keadaan. Seandainya tidak mengganggu salat orang, maka lebih baik rame-rame. Dan kalaupun ada yang salat, itu baca rame-rame lebih afdal. Dulu pernah kami sampaikan, sama seperti air dalam satu timba. Satu timba. Jatuh tarik cicak. Pernah kami sampaikan tuh. Jatuh tarik cicak ke dalamnya. Ada timba sekitar 15 timba. 15 jatuh tarik cicak. Maka kalau kita tanya sama ahli fiqih, kita tanya apa hukum air ini, maka mereka menjawab air bernajis. Air bernajis. Dibuang tarik cicak tersebut. Apa hukumnya? Air bernajis. Masih sama. Kemudian diambil air tersebut, dikumpulkan ke dalam satu bak mandi. Kumpulkan sampai 2 kulah. 2 kulah ukurannya 217 liter kurang lebih. 217 dari semua timba tadi dikumpulkan menjadi satu. Kita panggil ahli fikih tadi. Apa hukum air ini? Bukan cuma suci menyucikan. Kenapa nggak dibilang lagi air bernajis? Karena air ini sudah banyak, dan air banyak baru dianggap bernajis kalau jatuh najis jika berubah. Apa berubahnya? Warnanya, baunya, dan rasanya. Sekarang tiga-tiga nggak ada. Cicak jatuh tadi udah kita buang, udah kita sentuhkan, menjadi suci kembali. Begitu juga dengan kita yang datang ke sini, bawa kotoran masing-masing. Kita punya dosa, ini punya dosa, ini punya dosa, ini punya dosa, semua dosa. Kalau kita berzikir sendiri, berdoa sendiri, mungkin dosa kita agak susah bersih. Tapi ketika kita rame-rame, maka bisa jadi bukan gara-gara kita, gara-gara beliau diterima doa kita. Bisa jadi gara-gara beliau diterima doa. Jadi gara-gara amin misalnya. Allahumma la mani'a lima a'taita kan termasuk doanya. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Semuanya baca wa adkhilna, ya Allah masukkan kami kepada negerimu yang sejahtera, yaitu dalam surgamu. Semuanya baca, sehingga dikatakan oleh para ulama 40 orang yang membaca berdoa maka satu jadi wali. Apa satu jadi wali? Satu orang akan diterima doanya dan semuanya berimbas. Ini perbandingannya. Jika kita berzikir sendiri, maka kita bisa jadi nggak diterima oleh Allah SWT karena kotoran kita banyak kali. Makanya disuruh kumpul salat berjamaah, inilah tujuannya. Salat saya kurang, tapi ada tetangga saya yang soleh ini bisa memperbaiki kekurangan saya. Begini juga. Sedangkan berzikir sendiri, hanya sendiri. Terus ada orang yang salat kira-kira mengganggu khusyuk, jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Dan di masjid dibolehkan, diizinkan untuk dibesarin suara, tetapi kita menghormati orang yang sedang salat dengan baca wiridnya. Kemudian dengan sebab kita zikir secara berjamaah, ada orang yang nggak tahu baca bisa tahu sekarang. Nah, kalau seandainya kita zikir sendiri, kira-kira apa yang dibaca oleh orang yang baru-baru masuk Islam ataupun baru-baru hijrah? Dia mau ngapain? Dia orang lain main tangan begini, dia juga main tangan. Baca apa?
main tangan cuma semacam itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dengan kita ajarin, walaupun kita baca subhanallah, 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 kan menghitungnya boleh dengan tangan, boleh dengan tasbih, ya. Boleh dengan tasbih, boleh Bapak. Nah, enggak sampai masuk neraka dengan ini gara-gara ini. Kalau Bapak bilangin masuk neraka gara-gara ini, kami bilangin mikrofonnya bisa lajak masuk neraka. Nah, jam dinding itu bisa masuk neraka karena kita pakai untuk ibadah. Nah, baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian satu lagi tadi baca Fatihah tadi. Baca Fatihah termasuk di dalam kategori berdoa juga, karena ini bagi imam-imam hendaknya faham ketika baca Fatihah. Fatihah itu sebenarnya untuk doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Cuma dipasin setelah salat. Kenapa? Karena setelah salat dianjurkan berdoa. Termasuk doa yang mustajabah adalah setelah salat fardu. Setelah salat fardu. Walaupun enggak dengan Fatihah pun boleh. Terus kenapa dengan Fatihah? Karena di dalam Fatihah itu komplit. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi bagi imam hendaknya jangan langsung ajma'in al-Fatihah. Apa ajma'in al-Fatihah? Seluruhnya al-Fatihah. Siapa seluruhnya? Baca dikit. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering diajarkan Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa furu'ihi man ta'aruf. Al-Fatihah. Baru kirim Fatihah kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi enggak butuh Fatihah kita. Para keluarga Nabi, sahabat Nabi, kemudian kepada orang tua kita. Baru di akhirnya Al-Fatihah. Kalau kita bilang ajma'in al-Fatihah, ada sebagian lahumul Fatihah. Lahum siapa? Apa arti lahum? Enggak tahu. Pokoknya imam yang sebelumnya bagiannya lahumul Fatihah. Dia ketika melakukan sesuatu cari tahu. Lebih-lebih kita yang sudah di depan jadi panutan itu harus pahami arti lahum bagi mereka. Siapa mereka? Saya pun enggak tahu. Ini kan masalah. Kita hadirkan hati Rasulullah, kemudian keluarga Nabi, sahabat Nabi, para ulama, taqaddimin, para wasyuhada as-salihin, orang tua kita, guru kita, semua orang muslimin. Al-Fatihah. Kirim fahalam lagi. Apakah akan sampai? Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa dan Allah akan menerima doa kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam doa yang kita bacakan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga bagi saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ketika Allah menyuruh kita berdoa kepada orang yang telah duluan meninggal, yang mereka lebih duluan iman, apakah Allah akan menolak setelah menyuruh kita berdoa? Kalau seandainya menolak, ngapain Allah suruh kita berdoa? Kan gitu. Allah suruh kita baca doa apa? Dalam doa apa tadi? Doa salat janazah. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kalau seandainya Allah nolak, ngapain kita disuruh berdoa? Kan suruh kita sesuatu yang tidak ada manfaat. Tapi enggak, Allah pasti akan menerima doa kita. Kurang lebih seperti itu. Walaupun Fatihahnya enggak di setelah salat, enggak apa-apa. Cuman kenapa dilakukan setelah salat? Karena itu termasuk dalam kategori doa, dan doa itu lebih diterima setelah kita melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik adalah salat. Dan setelah kita sedekah, berdoa. Ketika kita berpuasa, buka puasa, dan sudah melakukan kebaikan nih. Dari pagi hari sampai sore hari kita berpuasa, melakukan pas Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dama' wa btala'til 'uruq wa tabatil ajru insyaallah. Kenapa? Di akhir kebaikan berdoa. Di akhir majlis berdoa. Di akhir kenapa? Berharap setelah kebaikan yang telah kita lakukan diterima doa kita yang lain. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa. Apapun masalah nanti yang kira-kira masih terganjal di pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu, tanyain. Enggak secara langsung, tulis, tanyain. Jangan sampai mempertahankan sesuatu yang bermasalah dalam hati sehingga menjadi was-was dalam pikiran kita. Baik, yang kami sampaikan kadang, Ustaz kayaknya kami kurang setuju dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Boleh kita bicara baik-baik. Bapak bilangin, kami sampaikan dan sebagainya. Karena kita tujuannya untuk memperbaiki diri masing-masing, bukan membenarkan diri. Enggak. Memperbaiki diri dan mencari kebenaran. Yang paling susah adalah membenarkan diri. Itu udah capek kali.
mencari yang benar diri sendiri, saya yang benar semuanya, enggak. Kami bisa jadi salah, bapak bisa jadi benar, atau kebalikan, bapak bisa jadi salah, kami bisa jadi benar. Imam Asy-Syafi'i, beliau selevel yang sudah hafal hadis banyak sekali, beliau mengatakan, perkataan saya, pendapat saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apalagi kita yang hadis pun enggak ngafal, Al-Quran pun belum hafal. Udah bilangin saya paling benar, guru saya paling benar, belum tentu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhilul hizrin wa hamdul syifrin rasulullah sallallahu alaihi wasallam.